Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhu wa khaliluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-40 dari surah Ad-Dukhan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Inna yawmal fasl, sesungguhnya hari fasal, yakni hari kiamat, yang mana di hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum di antara hambanya dengan hukuman yang sempurna, dengan hukuman yang adil. Tidak ada kezaliman sama sekali di dalamnya. Hukuman yang benar-benar memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in, adalah waktu perjanjian mereka semuanya. Mereka semuanya di yaumul qiyamah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum yang sempurna, hukum yang adil, hukum yang benar-benar memisahkan antara kebenaran dan antara kebatilan. Yauma la yughni maulan am maulun syai'a, pada hari yang maula, yakni qarib, kerabat dekat, tidaklah memberi manfaat sebagiannya kepada sebagian yang lain sedikit pun. Walahum yungsorun, dan tidaklah pula mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada yaumul fasl tersebut tidak ada hubungan kekerabatan yang bermanfaat, dan mereka tidaklah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedekatan hubungan mereka di dunia, kekerabatan mereka di dunia bisa memberikan manfaat, sehingga mereka bisa memberikan syafaat sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Siapa orang-orang yang dirahmati Allah? Yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang beriman. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia adalah zat yang aziz, zat yang maha perkasa dengan keperkasaan yang mutlak. Ar-Rahim, lagi maha penyayang, yang dengan sifatnya tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan rahmat kepadanya dari kalangan orang-orang yang beriman.
inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum. Ini pohon zakum ini adalah pohon yang ada di dalam neraka. Dia adalah sejelek-jelek pohon. Ya, dia adalah sejelek-jelek pohon yang tumbuh di dalam neraka. Ta'amul athim, ia adalah merupakan makanan orang yang athim, orang yang pendosa. Maksudnya adalah orang yang kafir, semisal Abu Jahal. Ya, semisal Abu Jahal. Orang-orang yang mereka itu asim, orang-orang yang mereka itu kafir, semisal Abu Jahal, makanannya di neraka nanti adalah syajaratu zakum. Kal muhli yaghli fil butun, kal muhli, seperti muhl. Muhl, sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya muhl di sini adalah timah yang mencair. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan muhl di sini adalah kasodidil muntin, habisir rihi, wa ta'mi syadidil hararati. Ia adalah semisal sodid. Ini sodid adalah nanah, nanah yang berbau, yang baunya sangat tidak sedap. Demikian juga rasanya, ini pun juga rasanya tidaklah enak, dan kemudian syadidil hararah, sangat panas. Yaghli fil butun, yaghli yang mendidih, fil butun di perut-perut, yakni di perut-perutnya orang yang memakan syajaratu zakum tadi, wal iyadu billah. Kaghalyil hamim, seperti ghalyil hamim, sesuatu yang mendidih, yang sangat panas. Ini semisal kaghalyil ma'il har alladhi intaha harruhu, seperti mendidihnya air yang panas yang intaha harruhu, yang berada di puncak panasnya. Wal iyadu billah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yakina wa iyyakum min adzabi jahannam. Khudhuhu fa'tiluh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penjaga neraka jahannam dari kalangan malaikat, ambillah dia, ambillah orang yang athim tadi, fa'tiluh, kemudian seretlah dengan keras, ila sawail jahim, menuju sawail jahim, wastil jahim, menuju ke tengah-tengahnya neraka jahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, kemudian subbu, kemudian tuangkanlah fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, min adzabil hamim, dari azab yang hamim, azab yang sangat panas. Dzuk innaka antal azizul karim. Dzuk, rasakanlah, rasakanlah wahai orang yang athim, yang makanannya adalah syajaratuz zakum, yang kemudian diseret menuju ke tengah-tengah neraka jahim, kemudian dituangkan di atas kepalanya min adzabil hamim, maka rasakanlah, innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau adalah orang yang aziz, orang yang perkasa, karim, lagi mulia. Ucapan ini diucapkan dalam rangka untuk mengolok-olok mereka dan juga menghinakan mereka, dan untuk menunjukkan bahwasannya kesombongan mereka ketika di dunia, ya, kesombongan
yang ada pada diri mereka ketika di dunia, yang kemudian membawa mereka untuk menolak kebenaran, tidak ada artinya sama sekali ketika berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keperkasaan mereka yang seolah-olah mereka adalah orang yang sangat kuat di muka bumi ini, maka tidak ada artinya ketika berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan azab ini. Sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa, orang yang mulia. Rasakan dengan keperkasaanmu, dengan kemuliaanmu, mampukah engkau menghadapi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat ini? Ini adalah penghinaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengolok-olok mereka. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang kalian ketika berada di dunia tamtarun, kalian ragu. Siksa yang seperti ini kalian ragukan ketika di dunia. Ya. Apalagi ketika kemudian seseorang mendapatkan kedudukan di tengah masyarakatnya, ya. Dia memiliki anak yang banyak, harta yang melimpah, ya. Maka ya, seolah-olah ketika di dunia semuanya itu akan bisa memberikan manfaat sehingga kemudian mengusung mereka untuk menolak kebenaran. Ya. Rasakan sekarang apa yang dahulu kalian ragu terhadapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibat orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi maqamin amin, berada di tempat yang amin, di tempat yang penuh dengan keamanan, ya. Berada di tempat yang penuh dengan keamanan. Tidak ada sesuatu yang mereka jumpai sebagaimana yang dijumpai orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang kemudian makanannya adalah syajaratuz zakum, dan kemudian disiramkan pula di atas kepala mereka air yang sangat panas, sehingga sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan ketika dituangkan air yang sangat panas tersebut, maka bukan hanya kepalanya yang mendidih, tetapi bagian anggota tubuhnya yang paling bawah pun juga ikut mendidih. Saking apa? Saking panasnya. Nah, sekarang orang-orang yang beriman merasakan keamanan dari hal yang seperti itu sebagai bentuk balasan, ya, sebagai bentuk balasan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Karena ketika di dunia orang-orang yang beriman kadang merasakan ketidakamanan dari orang-orang kafir, tidak aman dari orang-orang yang kafir yang berusaha untuk bermakar kepada mereka. Maka ketika di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keamanan yang tiada taranya, ya. Fi jannatin wa uyun, di dalam jannat, di dalam surga-surga, ya. Wa uyun, dan mata air yang mengalir, ya. Yalbasuna min sundus, mereka memakai pakaian yang berasal dari sundus. Sundus adalah ar-raqiqu minad dibaj, pakaian sutra yang lembut, yang halus, ya. Mereka memakai pakaian dari sutra yang halus. Wa istabraq, dan juga mereka memakai pakaian dibat al-ghalid, ini sutra yang tebal, ya.
Sutra yang tipis, halus, kemudian juga sutra yang tebal. Mutaqabilin, dalam keadaan mutaqabilin, dalam keadaan berhadap-hadapan. Ini menunjukkan bagaimana mereka di surga ini bercengkerama dengan penduduk surga. Mereka saling berhadap-hadapan dan menunjukkan bagaimana hasad, dengki, dan kemudian saling memusuhi, adanya saling membenci, semuanya dihilangkan oleh Allah SWT, sehingga mereka mutaqabilin. Di surga ini saling berhadap-hadapan, menunjukkan bagaimana hati mereka benar-benar bersih dari segala macam penyakit hati. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa kadzalika, demikianlah sebagaimana kami memberikan kenikmatan yang seperti telah disebutkan. Wa zawwajnahum, kami nikahkan mereka bihurin 'ain, dengan hurin 'ain, dengan bidadari. Ini subhanallah. Ini kenikmatan, kemudian disusul dengan kenikmatan yang lainnya, disusul lagi dengan kenikmatan yang lainnya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Yad'una fiha, mereka bisa meminta di dalamnya bikulli fakihatin, semua buah-buahan apapun bisa mereka pinta di surga. Kita bisa meminta buah-buahan apapun yang kita belum bisa untuk menikmatinya ketika di dunia ini. Aminin, dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman. Aman, kita memakan buah apapun kita akan merasakan keamanan. Aman dari rasa sakit, aman dari berbagai macam madarat. Memakan sepuas-puasnya, namun dalam keadaan aman. Bukan sebagaimana ketika di dunia. Ketika di dunia kita makan buah-buahan yang mungkin kita senangi, mungkin satu biji sampai 500.000 atau 300.000. Setelah makan mungkin kolesterolnya naik. Kadang seperti itu, gitu. Kita pernah pergi ke daerah barat sana, itu ada durian. Harganya satu biji, kalau tidak salah saya itu 350.000. Satu biji 350.000. Kita iseng-iseng nawar udah itu. Ya. Apakah kalau kita makan rasa aman? Tidak. Ya. Saya punya saudari, ini kebetulan masih ada hubungan kerabatan yang sangat dekat dengan kami. Ini sudah tua. Suatu hari pengen durian, pengen durian, pengen sekali. Karena sudah tua, anak-anaknya membelikan. Masa sudah tua ingin sesuatu dicegah. Akhirnya dibelikan durian yang enak. Selesai makan durian, kemudian stroke sampai sekarang. Ya, ini di dunia. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, itu nanti di akhirat nanti. Kita bisa meminta segala macam bentuk buah-buahan. Aminin, dalam keadaan aman. Silahkan nikmati, silahkan makan sepuas-puasnya dalam keadaan aman. La yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. La yadukuna fiha al-mauta. Tidaklah mereka merasakan kematian di dalamnya illa al-mautatal ula, kecuali kematian yang pertama, yaitu kematian ketika di dunia. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah Subhanahu wa taala
menjaga mereka dari azab al-jahim, dari azab neraka jahim, ya, yang menyala-nyala, yang sangat panas, yang luar biasa. Yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya api kita di dunia ini adalah 1/70 dari api neraka. Ya, 1/70 dari api neraka. Kinten-kinten das pundi? Neraka, panasnya api neraka itulah 70 kali lipat dari panasnya api kita yang ada di dunia ini. Di dunia ini satu saja di dunia ini bisa meleburkan apa besi, ya. Besi apapun bisa dilebur dengan api, gitu. Apapun bisa dilebur dengan api. Batu bisa dilebur dengan api, gitu. Nah. Ini yang satu. Bagaimana kalau kemudian 70 kali lipatnya? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan kita dari siksa api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas jalannya yang lurus sehingga kemudian kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga yang penuh dengan keindahan kesenangan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Fadlan min rabbika, sebagai suatu keutamaan min rabbika, dari Tuhanmu. Dzalika huwal fauzul azim, itulah fauzul azim, keberuntungan yang besar. Itulah keberuntungan yang besar. Karena itu ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya terus berusaha untuk istiqomah, sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kesulitan kita di dunia ini, untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat ringan jika dibandingkan dengan apa yang akan kita alami nanti di yaumul qiyamati. Apa yang akan kita alami di yaumul qiyamah ini masih sangat ringan. Karena akhir dan kesudahan kita ketika di dunia ini, baik kesenangan ataupun kesedihan, hal yang baik ataupun yang jelek yang kita rasakan di kampung ini, puncaknya adalah sampai kita meninggal dunia. Gimana betul? Sampai di situ saja. Ya, sampai di situ saja. Karena itu mudah-mudahan kita bisa sabar untuk berada di atas keimanan dengan segala macam resikonya. Amin. Fa innama yassarnahu bilisanika, fa innama, maka hanya saja kami mudahkan Al-Qur'an bilisanika, dengan lisanmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka semuanya yatadzakkarun ay yatta'idun, mereka bisa mengambil nasihat, mereka bisa mengambil peringatan. Fartakib, maka tunggulah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah janjikan kepadamu. Innahum murtaqibun, sesungguhnya mereka juga orang-orang yang menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya adalah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Adapun kepada orang-orang yang menentang pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka adalah neraka jahanam. Fartakib innahum murtakibun, ini adalah merupakan hasungan, ini adalah merupakan anjuran agar kita betul-betul berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab sesungguhnya orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menunggu janji Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sesungguhnya dia
menunggu janji Allah SWT yang baik yang dijanjikan kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penafsiran singkat dari surah Ad-Dukhan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada surah yang baru, yaitu surah Al-Jathiyah insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkannya dan berikan keistiqomahan kepada kita di dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.